Kita harus ngomongin hal yang nggak nyaman ini. Soalnya, gue ngelihat terlalu banyak orang-orang di sekitar kita. Mungkin lu juga salah satunya yang hidupnya tuh gini-gini aja. Atau mediocre. Nggak gagal, tapi juga nggak sukses. Nggak miskin-miskin amat, tapi juga nggak punya tabungan. Nggak benci sama kerjaannya, tapi juga nggak passionate untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan sekarang. Flow-nya kurang lebih kayak gini ya. Bangun pagi, kerja, nunggu gajian tiap bulan, liburan dikit, lalu ulang lagi dari awal. Ya, looping jadinya. Stuck di loop hidup yang nggak ada tombol next levelnya tuh mau kemana. Orang-orang ini hidup sebagai mediocre. Dan masalahnya adalah mereka ini banyak yang nggak sadar atau bahkan merasa nyaman-nyaman aja dengan kehidupan mediocre mereka. Nah, yang paling menarik dan mungkin juga ironis, nggak semua bentuk mediocre itu artinya adalah orang-orang yang pasrah aja, nerima aja, ngalir aja hidupnya. Tapi juga ada yang kepinteran, tapi nggak ngapa-ngapain juga. Nah, gue pengen ngajak lu bedah bareng-bareng tentang fenomena mediokritas ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Tadi gue udah mention kan ada 2 tipe mediocre. Tipe pertama yang orangnya tuh pasrah dan hidup sekedarnya aja. Lalu yang tipe kedua yang kepinteran tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi cuma bacot doang. Nggak produktif, nggak ada yang dia kerjakan, nggak ada hasilnya sama sekali sebenarnya. Nah, tapi gue mau bahas yang tipe pertama dulu. Tipe orang yang pasrah dan hidup hanya sekedarnya. Nah, ini tipe yang hidupnya tuh kayak air mengalir. Tapi airnya tuh air got. Airnya sih ngalir. Cuma ngalirnya tuh ke tempat yang kotor dan pengap. Bau. Jorok. Jijik. Nah, orang kayak gini nih biasanya nggak punya target atau arah hidup yang jelas. Nggak percaya diri bahwa mereka tuh sebenarnya bisa lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Dan hidupnya dari satu gajian ke gajian berikutnya. Yang kadang juga nggak cukup untuk biaya hidup mereka sendiri. Sering banget ngomong gini, yang penting mah cukup lah. Gue mah orangnya simple. Atau emang nasib gue udah kayak begini, jadi ya udahlah. Hidup ngalir aja deh. Ikutin aja arus. Nah, tipe orang yang pasrah dan hidup sekedarnya ini, kalau yang gue lihat sebenarnya nggak bodoh, nggak bego, tapi mereka jadi begitu karena di lingkungan mereka, entah di keluarga, pertemanan, intinya di circle mereka, mereka tuh terlalu sering dikasih tahu, dilabeli kalau mereka tuh nggak akan cukup, nggak akan bisa, nggak cukup pintar, nggak cukup tajir, nggak cukup istimewa buat punya impian yang tinggi. Dan sekali lagi, lingkungan di sekitar mereka juga nggak bantu. Malah makin memperkuat mindset, ya udahlah, pasrah. Akhirnya, orang dengan tipe ini, tipe mediocre yang ini, hidupnya jadi nggak kemana-mana. Kayak non-playing karakter di game. Atau mungkin juga kayak acar dan tomat di nasi goreng. Ada, eksis, tapi ya udah di society, di kehidupan, di mata orang-orang, ya nggak penting-penting amat. Ada aja eksis, tapi apakah mereka terlihat bergunakah? Terlihat punya sesuatu yang berbedakah? Enggak. Nah, lalu tipe mediocre yang kedua. Orangnya pinter, kepinteran malah, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Nah, ini tipe yang sebenarnya menurut gue lebih gemesin, tapi tragis sebenarnya. Mereka tuh punya modal otak. Oke lah, knowledge mereka banyak.
mereka pinter lah. Tapi ya itu, bacot doang. Dan ketika disuruh atau mereka yang mencoba take action atas apa yang ilmu yang mereka punya, ya mereka juga nggak mau. Mereka nggak ngapa-ngapain juga. Nah, ciri-cirinya terlihat atau kelihatannya nih orang banyak banget baca buku. Kan kalau orang baca buku atau postingan dia lagi baca buku atau dia lagi di coffee shop, di foto tuh gelas kopinya, terus taruh buku, kan terlihatnya dia seperti lagi baca buku. Orang yang baca buku kan sering banget dipersepsikan sebagai orang yang pinter. Tapi permasalahannya adalah apakah dia menerapkan ilmu-ilmu atau knowledge yang ada di buku yang dia baca tersebut. Nah, lalu yang berikutnya, sering banget ikut kelas, sering banget ikut webinar, sering banget ikut seminar, mentoring, apapun conference, pokoknya yang ada speakernya di depan atau ada apapun lah yang intinya dia tuh terlihat menjadi audience di situ dan dia terlihat sedang excited untuk belajar. Di post tuh biasanya tuh, kalau dia lagi duduk di depan panggungnya siapa yang lagi ngomong. Jadi persepsinya juga orang lihat, wah dia emang orangnya suka belajar ya. Belajar sama si A, si B, si C. Nah lalu yang berikutnya, suka banget ngomongin topik-topik yang berat. Pakai istilah-istilah yang rumit. Yang orang awam ngelihatnya, wah ini istilahnya sulit sekali ya. Diucapkan pun juga susah. Ini orang pasti pinter nih. Cuma, ya itu tadi, nggak satu pun punya karya yang nyata. Apa yang dia kerjakan? Hasilnya apa? Dari semua yang dia punya itu. Intinya, nggak produktif jadinya. Bacot doang. Kalau ditanya pekerjaan, ya pekerjaannya gitu-gitu aja. Pencapaiannya stagnan, nggak ada legasinya, nggak ada progresnya. Ya, atau jangan-jangan nganggur sebenarnya. Makanya pendapatnya terlihat bagus, tapi pendapatannya tidak. Ini tipe yang kedua. Nah, masih tentang tipe yang kedua, mereka ini terjebak dalam overthinking dan perfeksionis yang menurut gue berlebihan sih. Ngerasa tuh harus sempurna dulu semuanya sebelum ingin memulai sesuatu. Kenapa? Karena takut gagal, dan kalau gagal nanti takut terlihat goblok. Padahal ya, justru dengan lu melakukan sesuatu, lu mengerjakan sesuatu, lu nanti akan belajar di situ mana yang works, mana yang enggak, mana yang jalan, mana yang emang, wah cara ini nggak bisa nih. Jadi lu bisa lihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilanjutkan kalau ternyata sudah berhasil. Nah, ironisnya lagi juga, tipe yang ini nih, mereka ini juga kecenderungannya suka banget kritik orang lain. Terutama orang-orang yang berani mulai duluan untuk melakukan sesuatu. Misalnya ada orang yang pengen mulai ngonten. Ngomongnya apa dia? Kontennya cetek. Karena dia merasa dia udah banyak baca buku nih, udah banyak ikut seminar, webinar, belajar banyak hal. Jadi dia merasa lebih tahu. Jadi ketika ada orang bikin konten dan lihat kontennya, ini gue pernah baca nih, ini gue tahu nih. Dia merasa konten orang tersebut cetek. Atau misalnya kalau lagi ada meeting atau mungkin ngomongin tentang bisnis, ide bisnis, dia ngelihat ada orang pengen menjalankan bisnisnya, dia akan cenderung ngomong, ide bisnisnya biasa aja. Gue juga bisa bikin kayak gitu. Ya tapi masalahnya sekali lagi, Nyet. Lu nggak bikin apa-apa, cuma ngomong doang. Lu berasa kepinteran, tapi lu nggak pernah melakukan sesuatu. Jadi kita lihat ya, ada dua jalur di tipe pertama dan tipe kedua, tapi satu nih tujuannya, yaitu hidup stagnan. Jadi mau hidup lu pasrah, mau lu kepinteran, ujungnya sama. Hidup lu nggak naik level. Lu mediocre. Lu nggak ngapa-ngapain. Lu non playing karakter kalau di game. Nggak ada yang inget sama lu. Nggak ada yang ngeh malah kadang. Lu tuh ada dan eksis di dunia ini. Nah yang mengenaskan dari kegagalan ini sebenarnya tuh bukan gagal ya, tapi lu tuh stuck. Nah
Kenapa stuck itu jadi lebih mengenaskan? Karena kalau lu melakukan sesuatu nih, lu gagal ya, minimal lu dapat pelajaran. Oh, oke. Ternyata kalau gua buka bisnis tanpa persiapan yang matang, tanpa perhitungan yang permodalannya, strategi marketingnya, lokasi, atau apapun itu yang mendukung variabel-variabel bisnis dia, kalau nggak dikerjakan dengan tepat, ternyata bisnisnya bisa gagal, bisa bangkrut. Ternyata buka bisnis nggak semudah itu. Bukan berarti buka bisnis langsung customer datang. Nah, minimal lu dapat pelajaran seperti itu. Nah, kalau lu cuma stuck doang, nggak ngapa-ngapain nih, jadi mediocre doang, ya itu nggak ngasih lu apa-apa. Cuma rasa yang mungkin kosong dan bikin lu nyesek. Itu juga sebabnya gua ketika ngobrol sama teman gua, Henry Manampiring, penulis mega bestseller Filosofi Teras. Sebagai konteks, dia adalah orang yang meminta gue untuk coba dong lu nulis buku, bikin buku. Apa kayak terserah lu, pokoknya yang pengen lu tulis, lu bikin deh. Dan akhirnya gue bikin lah buku ini, Generasi Zombie. Sebenarnya buku ini juga lahir karena keresahan-keresahan gue melihat banyak orang itu hidupnya itu mediocre. Seperti zombie. Hidup tapi nggak hidup. Menjalani hidup, kayak yang tadi gue bilang, looping aja gitu. Nah, permasalahannya adalah kita itu sebagai manusia sebenarnya punya keinginan, punya cita-cita, punya impian yang kalau ketika kita masih kecil, ketika ditanyakan ke diri kita akan dengan mudah menjawabnya. Mau jadi apa misalnya dulu, cita-cita pilot, misalnya jadi dokter, apapun profesi-profesi yang dulu anak kecil sering ucapkan dan dengan mudah kita jawab. Kalau anak sekarang mungkin pengen jadi YouTuber, influencer kali ya. Nah, tapi dulu kita dengan mudah mengucapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kan terpapar dengan kenyataan kalau tidak semudah itu kita untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Sehingga kita mencoba realistis. Kita melihat orang-orang di sekitar kita juga seperti itu. Cuma impian-impian seperti itu yang dulu kita impikan sebenarnya kalau kita bilang udah kita matikan nih, udah kita lupakan, sebenarnya tuh enggak. Sebenarnya tuh masih hidup. Dan kecenderungannya akan muncul, akan bangun lagi ketika lu tua nanti. Di umur 60-an, 70-an. Lu nanti akan baru mikir, lu akan baru nyesel. Kenapa dulu gue nggak melakukan hal ini ya? Kenapa dulu gue nggak mencoba ini ya? Kan sering banget kalau lu ketemu dengan bapak-bapak yang udah tua gitu, ngajakin lu ngobrol yang lebih muda. Mereka tuh kadang suka bercerita ya karena nyesel sebenarnya. Sedang menyesali hal-hal yang mereka tidak lakukan ketika mereka masih muda dulu. Di mana energi mereka masih banyak. Sedangkan ketika udah tua, energi itu makin lama makin tipis. Udah nggak se-fit dulu. Nah, menyesal ketika kita tidak melakukan atau ketika tidak pernah mencoba, itu sangat-sangat, aduh itu feeling sucks banget sih, itu serius. Dan gue nggak mau itu kejadian di gue, dan gue juga nggak mau kejadian itu di elu. Makanya gue bikinlah tulis buku tentang generasi zombie ini. Ini buku sebenarnya kalau lihat nih nggak tebel. Ini buku tipis memang sekitar 120 halaman. Kenapa nggak tebal? Karena gue pengen orang yang baca buku gue ini minimal tuh bisa mulai sadar dan merenungi apakah gue ingin hidup seperti zombie. Jadinya mencoba refleksi dan mencoba explore diri. Dan di sini gue memang banyak kasih tips-tips, walaupun ada yang bilang katanya tips gue itu terlalu dasar, terlalu basic. Betul, memang sengaja gue bikin basic. Karena kenapa? Karena gue melihat banyak hal-hal yang basic yang bisa menjadi bekal untuk
lu nih yang pengen mencoba mencari passion lu, tapi tidak dengan cara sembrono, itu banyak yang nggak punya. Banyak yang nggak tahu malah. Tadi gue udah sempat singgung tentang perlunya pengetahuan finansial ketika lu, let's say, pengen buka bisnis, cara marketing. Itu banyak yang nggak tahu ternyata. Malah banyak yang nggak tahu cara marketing itu bagaimana, caranya jualan itu bagaimana, caranya berkomunikasi, caranya networking, bagaimana cara mendapatkan network. Itu banyak yang nggak tahu. Jadi minimal lu harus tahu dulu basic-basic yang benar-benar fondasi yang lu punya, baru deh lu coba lebih dalam lagi explore. Makanya buku ini sebenarnya lebih ke pengingat atau mungkin menyadarkan orang-orang kalau hal-hal ini perlu lu punya. Makanya gue kemas sepraktikal mungkin. Nah, mungkin ada, kalau misalnya ada yang bilang buku gua ini cetek atau tidak dalam, bisa jadi mungkin dia adalah tipe mediocre yang kedua tadi tuh, yang kepinteran, banyak tahu, banyak baca, knowledge-nya tuh segudang, tapi ya gitu, omong doang, bisanya komentar doang, tapi tidak ada karyanya. Nggak ada sesuatu hal yang produktif yang dia ciptakan. Nah, buat lu yang pengen order buku gua ini ada di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Atau lu juga bisa beli di official store-nya Gramedia, di Shopee atau di Tokopedia. Lu juga bisa dapatkan di situ. Biasa sih ada diskonnya kalau di online marketplace ya. Nah, lu bisa coba cari di situ kalau lu penasaran dengan buku gua ini. Nah, balik lagi tentang mediocre, gue pengen lanjutin dikit. Bagaimana caranya keluar dari mediokritas ini? Ini disesuaikan sama tipe lu nih ya. Kan tadi ada tipe pertama yang pasrah, tipe kedua ini yang kepinteran tapi bacot doang. Nah, untuk tipe yang pertama yang tipe pasrah, bangkitin gairah lu, passion lu, dan cari arah hidup lu. Tanya ke diri lu sendiri, kalau lu hidup kayak gini sampai nanti lu tua dan mati, lu rela gak? Kalau jawabannya enggak, berarti lu harus wake up, lu harus bangun nih. Lalu mulailah miliki rasa penasaran yang tinggi, sekecil apapun terhadap hal-hal baru yang pengen lu pelajarin dan pengen lu coba. Apapun. Ngedit video kah? Ngeracik kopi? Nulis? Digital marketing? Apapun. Lalu ambil satu skill itu dan lu belajar secara intens. Pokoknya lu nggak usah nunggu sampai harus bagus dulu. Lu pokoknya belajar, praktekin, latihan terus sampai lu bisa dan terbiasa. Lalu lu setup goal, nggak usah jauh-jauh. 3 bulan ke depan dulu deh. Nggak usah yang 10 tahun ke depan, waktu kejauhan, kelamaan. 3 bulan ke depan dulu aja. Terus lu fokus ke 3 bulan itu, tapi goals-nya harus yang memang bisa lu kerjakan, actionable lah. Jadi bukan cuma, oh gue mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses. Ya tapi actionable gak dengan kondisi lu sekarang? Kalau lu miskin, dalam 3 bulan ke depan lu gak akan bisa jadi kaya. Gak akan bisa. Beneran. Lalu ganti circle lu. Serius, circle lu itu sangat-sangat menentukan. Keluar dari lingkungan yang gak bisa kasih lu manfaat yang positif sama sekali. Masuk ke komunitas atau ke lingkungan yang memang suportif. Yang bisa ngebangun elu, yang bisa bikin elu malu nih, kalau lu ternyata di lingkungan itu, lu yang paling gak berkembang dan gak apa-ngapain, sehingga lu dituntut untuk, oke, gua harus do something. Masa yang lain bisa, gua enggak. Nah, lalu cara keluar dari mediokritas, buat elu yang tipenya kepintaran tapi bacot doang. Walaupun gue tahu yang tipe kayak begini, pasti juga akan ngebacot nih di kolom komen. Karena ya itu tadi, merasa pintar, tapi ngomong doang, nggak ada karyanya, nggak produktif. Atau mungkin pengangguran. Ya, bahaya pengangguran sih sebenarnya. Nah ini yang lo harus lakukan. Wujudkan omongan lu, kepintaran lu itu jadi kenyataan. Lu bikin deh proyek kecil dari ilmu atau knowledge yang lu punya itu. Contoh nih ya, lu banyak baca buku tentang ilmu komunikasi. Coba lu kasih tahu, lu show, lu tunjukkan kalau lu ternyata juga punya kemampuan komunikasi yang baik, yang bagus, karena lu udah belajar buku tentang komunikasi. Teori-teorinya lu udah tahu banyak. Coba lu kasih lihat, coba lu ngomong di depan kamera. Bagus nggak ngomong di depan kamera?
Atau ternyata masih aw. Yang ternyata ilmu lu itu nggak pernah lu praktekin. Karena lu cuman baca doang, oh kalau ngomong nih harus seperti ini caranya, oh body language-nya harus seperti ini, oh tone suaranya ekspresi seperti ini. Udah, tapi lu simpen dong di otak lu, terus numpuk dan jadi tai. Nggak pernah lu coba praktekin. Nah, lu praktekin coba. Lalu tentukan target. Sama kayak yang tadi di tipe 1. Lu boleh bikin 3 bulan kayak mingguan, nggak usah yang panjang dulu deh. Lu bikin target-target yang singkat dulu aja. Tapi konsisten. Biar lu tuh nggak overthinking, oh ini bisa nggak ya, ini berhasil gak ya, gue takut gagal nih. Takut jelek nih. Ya lu masih baru. Kalau lu jelek, orang juga maklum. Makanya, biasakan action meskipun belum perfect. Berhenti tuh nunggu validasi. Stop mikir, apa kata orang nanti ya? Karena yang lu butuhkan adalah jam terbang, bukan approval dari orang. Sama ini, lu juga latih diri buat malu, tapi lu akan terus jalan. Karena berani kelihatan bego, berani kelihatan bodoh, itu sebenarnya skill penting. Kenapa penting? Gini deh, lu nggak akan pernah bisa jadi master atau expert di suatu bidang kalau lu nggak pernah jadi newbie dulu. Jadi memang lu harus merendahkan lu nih, yang harga dirinya mungkin kayak Vegeta, tapi skill lu tuh mentok di Mr. Satan atau Yamcha. Kalau lu yang baca atau nonton Dragon Ball pasti tahu lah reference gue ini maksudnya apa. Ya lu rendahkan dulu harga diri lu itu. Karena lu bukan siapa-siapa. Lu belum jadi expert, lu belum jadi master. Lu masih newbie. Lu cuma banyak baca doang. Lu cuma banyak tahu doang. Tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Makanya lu mediocre. Kalau lu gak mau jadi hebat nih, tapi minimal ya, setidaknya nih, lu juga jangan jadi penonton doang. Lu nggak harus jadi kayak Elon Musk. Cuma kalau misalnya hidup lu tuh cuma jadi penonton, jadi mediocre doang, dan penonton buat hidupnya orang lain. Scroll Instagram, scroll TikTok, lu nontonin vlog lah atau dengerin podcast, baca buku, tapi lu sendiri nih nggak punya progres yang nyata buat diri lu sendiri. Berarti sebenarnya ada yang salah. Dan ini bukan salah dunia. Tapi mungkin selama ini lu tuh terlalu nyaman, lu tuh terlalu comfort jadi penonton doang. Dan kenyataannya adalah penonton itu nggak pernah punya panggung. Karena penonton di kursi penonton, bukan di panggung. Gue ngerti, jadi orang yang biasa-biasa aja, jadi mediocre itu kelihatannya enak, nyaman, nggak capek. Lu nggak perlu ambisi yang besar, lu nggak perlu bekerja keras, nggak perlu musingin legacy. Namun, percaya deh, nanti pada titik tertentu, hidup lu yang sekarang ini, yang stagnan ini, bakal bikin lu sesak deh. Serius. Bukan karena lu gagal, kayak lagi, tapi karena lu tahu, gue harusnya bisa lebih dari ini. Jadi, lu mau terus hidup sebagai mediocre kah? Atau mulai bangkit dan pengen ngubah cerita lu sekarang? Pilihannya ada di lu. Oke, seperti biasa, kalau lu mau komen, lu mau cerita, atau bertanya apapun, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.